Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan satu Erika Febrianti dengan NIM 6704220095, 2 Mika Diarni Purba dengan NIM 6704220117, dan yang ketiga Anisha Fitriana Handayani dengan NIM 6704220125. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan UMKM Ayam Geprek. Yang pertama ada profil. Red Ayam Geprek merupakan UMKM yang bergerak di bidang makanan yaitu ayam geprek. Red Ayam Geprek memiliki berbagai jenis rasa sambal seperti sambal original, sambal mata, sambal barbeque, sambal hijau, dan sebagainya. Dan kita juga mencampurkan sambal-sambalnya sesuai keinginan kita. Red Ayam Geprek berada persis di depan Telkom University. Lokasinya strategis karena berada di dekat kampus, dan harga yang diberikan juga cukup affordable. Selanjutnya, analisis pasar dan pemahaman pelanggan. Riset pasar untuk memahami tren, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Sebelum membuka usaha, mereka harus meriset karena ingin tahu penjual ayam geprek lainnya mengembangkan produknya seperti apa, dan setelah mereka melihat, ternyata produk itu disukai oleh semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Kedua, ada segmen pasar, potensial, dan target audience. Mereka tidak menentukan waktu spesifik dalam mengidentifikasi. Mereka hanya terus membuat inovasi yang baru dan meluncurkan saat merasa produk itu sudah sempurna dalam sisi rasa dan porsi yang pas. Selanjutnya ada pengembangan konsep produk. Yang pertama, ide-ide produk inovatif berdasarkan analisis pasar dan pemahaman pelanggan. Mereka mendapatkan ide sesuai dengan berjalannya waktu. Awalnya ada standarnya, misalnya ayam geprek di mata masyarakat itu seperti apa, dan setelah restorannya buka, barulah muncul ide-ide seperti menambahkan menu-menu baru, dan juga masih trial and error, seperti menambahkan keju mozzarella di produk ayam geprek. Yang kedua, ada konsep produk yang paling menjanjikan dan memiliki potensi pasar yang kuat. Sebenarnya setiap konsumen memiliki preferensi dan mereka menilai yang banyak dinikmati oleh konsumen itu yang mana. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan produk. Yang pertama, melakukan pengujian kualitas produk serta penyesuaian berdasarkan umpan balik dari pengguna dan tim internal. Mereka terus melakukan trial and error, dan jika produk itu dirasa tidak sesuai keinginan, maka mereka akan menghentikan pembaruannya dan mulai untuk meriset produk baru. Yang kedua, menentukan fitur produk, spesifikasi, dan desain yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mereka menentukannya sesuai dengan pelanggan yang datang untuk makan di restorannya, dan juga sesuai dengan tempat di mana mereka berjualan. Karena mereka berjualan di sekitar kampus, yang banyak terdapat mahasiswa. Jadi mereka menentukan menu dan spesifikasi menu berdasarkan peminatan anak muda, seperti adanya sambal yang bervarian, misalnya sambal mata, sambal barbeque, sama sambal cabai hijau, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, membuat rencana pemasaran yang komprehensif untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Mereka menggunakan media poster dan promo sebagai sarana pemasaran untuk menarik mahasiswa. Yang kedua, menentukan posisi produk, strategi harga, saluran distribusi, dan komunikasi pemasaran yang efektif. Menentukan harganya berdasarkan berapa harga bahan bakunya dan banyaknya bahan baku. Lalu kira-kira berapa banyak porsi yang mau dijual hari ini, dan dengan memperhatikan keuntungan yang bisa didapatkan. Peluncuran produk. Yang pertama, mengatur dan mengkoordinasikan peluncuran produk dengan berbagai departemen terkait. Tidak ada target pada peluncuran produk karena ketika ingin meluncurkan produknya, mereka langsung meluncurkan produknya. Namun, jika ingin meluncurkan suatu produk baru, perlu penelitian yang dalam tentang produk tersebut. Yang kedua, memastikan ketersediaan stok produk, persiapan materi pemasaran, dan pelatihan tim penjualan. Setiap hari dilakukan pencatatan atau report tentang apa aja yang diperlakukan atau apa saja yang sudah habis, dan menggunakan sebuah aplikasi yang bisa mencatat langsung apa yang sudah habis. Menyiapkan barang-barangnya dilakukan 3-5 hari sebelumnya dan bergantung pada ketahanan bahan-bahannya. Evaluasi dan pengukuran kesuksesan. Yang pertama, mengukur kinerja produk baru setelah peluncuran termasuk penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Melakukan uji coba dahulu
pernah meluncurkan rasa baru, tetapi ternyata peminatnya kurang. Mereka menarik kembali produk yang mereka luncurkan tadi. Yang kedua, mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengembangan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Melakukan pengujian rasa lagi pada produk yang baru dan melakukan evaluasi kenapa produk yang sempat mereka luncurkan tidak diminati oleh masyarakat. Kesimpulan, UMKM Red Ayam Geprek sebelum mengeluarkan produk, mereka melakukan riset pasar tentang produk yang akan dikeluarkan. Dan juga mereka melakukan uji produk sebelum menjual ayam geprek, supaya produk yang mereka jual dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.